nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala kita dapat bertemu, berkumpul dalam melaksanakan pendalaman, yaitu pendalaman kajian Riyadhus Shalihin. Semoga bermanfaat adanya. Puji syukur pula kita dipertemukan kembali walaupun dalam keadaan suasana libur, tetapi alhamdulillah kita bersyukur kita dapat melaksanakan, yaitu untuk meningkatkan ilmu pengetahuan. Kita mengadakan pengajian. Jadi saya harap nanti namanya pengajian, mengkaji. Itu talaki, itu mengkaji sedalam-dalamnya. Makanya pengajian itu mengkaji, bukan sekadar hadir, mendengar, melihat, tetapi nalar digunakan juga. Dan saya harap kalau ada yang belum mengerti, ya ditanyakan. Nanti ada sesi dialognya juga boleh, ya. Baiklah. Jadi yang kita akan bahas pada saat ini yaitu tentang akhlak kiranya. Itu buka halaman 303 kalau yang membawa kitab Riyadhus Shalihin, halaman 303. Ini kenapa saya akan membahas secara mendetil tentang masalah akhlak. Di sana judulnya adalah Babu Husnil Khuluq. Ada ya? Ketemu? Hah? Babu Husnil Khuluq. Ini satu bab membahas tentang husnil khuluq, keindahan akhlak, keindahan budi pekerti, etika. Itu yang kita akan bahas. Namun sebelumnya, dalam kesempatan ini, karena ini kesempatan yang penuh diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu di bulan apa ini? Masih bulan Zulkaidah, ya, Zulkaidah. Mudah-mudahan Allah memberikan kita nikmat sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki, dimudahkan segala kesulitan. Kalau ada di antara kita, keluarga kita di rumah yang sakit, supaya disembuhkan penyakitnya oleh Allah, dihilangkan penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga mudah-mudahan kita bertambah umur, bertambah juga ilmunya, bertambah juga adabnya, bertambah akhlaknya. Kemudian kita tidak lupa, ya, supaya keluarga kita yang sudah meninggal dunia diampuni dan ditempatkan di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya untuk guru-guru kita, masyayikh kita, supaya diberikan jiwa yang penuh dengan perjuangan, kesabaran, keteguhan, istiqomah dan sebagainya di dalam memperjuangkan ilmu pengetahuan. Ya baik, yang di belakang silahkan maju ke depan. Ini banyak yang kosong. Silakan yang di belakang maju aja, ya, jangan malu-malu. Ya silakan maju. Maju, ini masih banyak kosong. Yang di bawah silahkan naik. Yang laki ikut juga ini. Oh iya.
Jadi dibuka tentang masalah babu husnil khuluq. Ini satu bab membahas tentang keindahan akhlak. Ini ya. Jadi kita bahas tentang masalah akhlak. Akhlak ini ada akhlak yang baik, yang indah. Ada juga yang buruk. Namun sebelumnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah untuk apa? Untuk apa? Rasulullah diutus untuk, iya. Siapa yang tahu hadisnya? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak. Apa hadisnya? Iya, innama buistu liutamima maka limal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Nah, apa itu akhlak? Apa itu akhlak? Sebelum kita masuk ini, namanya kita mengkaji. Kalian kan belajar dari MI itu diajarkan tentang budi pekerti, akhlak. Sanawiyah diajarkan akhlak. Aliyah juga diajarkan akhlak. Apa itu akhlak? Apa akhlak? Perilaku. Apalagi? Etika. Apalagi? Iya. Jadi menurut Imam Al-Ghazali, apa itu akhlak? Di dalam kitab Ihya Ulumuddin disebutkan, akhlak itu adalah hayatun bin nafsi rasihatun anha tasdurul af'al bisuhulatin wa yusrin min gairi hajatin ila fikrin wa ru'yatin. Itu namanya apa hayatun bin nafsi? Apa hayatun bin nafsi? Sifat di dalam diri seseorang, satu sifat yang tertanam dalam diri seseorang. Sifat itu sudah jinak, sudah terbiasa, ya, yang suatu saat akan muncul sifat itu dengan mudah tanpa membutuhkan namanya pemikiran apa, ya. Jadi yang dinamakan dengan akhlak itu apa? Apa? Kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik itu adalah sudah terbiasa di dalam diri kita. Ya. Coba sekarang, kalau kita biasa membaca Al-Quran setelah Isya, terus biasa, itu namanya kebiasaan. Tanpa kita disuruh, karena sudah terbiasa, maka kita lakukan. Contoh lain, kita sholat. Sholat itu adalah, kalau kita biasakan sholat dari semenjak kecil, walaupun sudah dewasa nanti, begitu ada azan tanpa ada perintah orang tua langsung dikerjakan, berarti sudah kebiasaannya baik. Contoh kecil, seandainya kalian ketemu di jalan sama gurunya, sama orang tuanya, apa yang kalian lakukan? Ya, yang laki-laki kalau ketemu sama guru di jalan, apa yang dilakukan?
Dulu pernah saya mengadakan mencari temannya yang nakal masuk ke kampung. Ya. Begitu masuk ke kampung, saya ditanya sama don guru, kemana ini? Oh, saya cari anak ini, kebetulan nggak masuk, gurunya ada, saya cari di sana. Begitu saya cari, melihat anak itu melihat saya, anak itu dia lari. Itu yang sebenarnya apa? Dia sebenarnya ketemu sama guru, dia bagaimana? Assalamualaikum. Masa ketemu guru langsung lari? Ini kebiasaan tidak baik. Contoh kecil, kita biasa sama guru saja kita ucap salam, sama orang tua, pergi ke madrasah salam, pulang salam, sama guru juga salam. Ini membiasakan salam karena terbiasa mengucap salam, ya, apalagi salam-salaman itu karena sudah terbiasa tanpa kita perintah. Saya kira itu, ya, jangan nanti disuruh begitu ketemu gurunya, kamu salaman, ya, tidak baik saya kira. Jadi kalau sudah tahu tentang salam, ya harus akhlak yang baik itu bagaimana? Kita salaman. Itu namanya akhlak. Akhlak yang bagaimana? Yang mahmudah, akhlak yang baik. Ya. Jadi terbiasa nanti sampai dewasa ketemu gurunya, lihat gurunya, ya salam. Apalagi ketemu gurunya di jalan, sedang jalan-jalan, itu Ustadz, mana motornya Ustadz? Oh, kebetulan motornya tertinggal tadi di jalan, mungkin kempes, kan begitu? Iya dia Pak, assalamualaikum Ustadz, ayo saya antar, bonceng. Nah kan begitu. Itu namanya adab yang baik, ya. Ini yang laki-laki juga. Ketemu gurunya di jalan, kebetulan bensinnya Pak Ustadz itu tidak ada, motornya itu parkir di pinggir jalan. Nah dilihat, assalamualaikum Pak Ustadz, ada apa? Kenapa ini motornya? Oh, kehabisan bensin. Oh ya, harus saya antar. Kayak apa kan? Salaman. Itu namanya adab yang baik. Begitu juga di rumah. Waktu belajar, waktu istirahat, waktu bantu orang tua. Kalau kamu membiasakan itu, berarti kamu membiasakan akhlak yang baik. Jadi sesuai dengan definisi tadi, akhlak itu adalah kebiasaan yang sudah tertanam dalam diri kita. Jadi kalau kebiasaannya ngaji pagi, ya ngaji, jangan diperintah, ya. Kalau setelah zuhur ada ngaji, ya ngaji, jangan diperintah. Kamu kau yang ngaji. Masa dibelek ke rumahnya dicari sama gurunya. Masa guru nyari kamu ke pondok, kalau sudah tahu pengajian ya diisi. Berarti kalau kamu tahu pengajian kamu tidak hadir, berarti kembali ke akhlak. Akhlak apa namanya? Akhlak apa? Akhlak sayyi'ah, akhlak yang jelek. Mau jelek? Tidak mau jelek kan? Iya. Jadi manusia itu akan mulia dengan akhlaknya. Itu definisi akhlak tadi apa? Yaitu hay'atun fin nafsi rasihatun anha tasdurul af'al bisuhulatin wa yusrin min gairi hajatin ila fikrin wa ru'yatin. Apa maksudnya? Akhlak adalah kebiasaan yang sudah tertanam sejak dini. Kalau sejak dini, kebiasakan sejak dini, sejak kecil, ya. Biasakan sholat duha. Ini pernah disuruh biasakan sholat duha, itu adalah akhlak yang baik. Masa guru lelah di sini nyari mana anak, sudah tahu dibiasakan, tetapi ditinggalkan, ya.
Nah, jadi akhlak yang baik. Jadi sekarang tanamkan kebiasaan baik dengan bagaimana? Mengerjakan perintah Allah, mengerjakan sunnah-sunnah Rasulullah seperti sholat duha, baca Quran, menuntut ilmu. Jadi akhlak itu kita biasakan untuk melakukan perintah Allah dan Rasulnya. Sampai kamu ubanan pun nanti, kalau sudah terbiasa sejak dini, maka sampai kamu tua tetap kamu melakukan akhlak kebiasaan tersebut. Seandainya kebiasaannya sholat malam, ya nanti akan terbiasa terus, kan begitu. Sholat tahajud akan terbiasa terus, sholat istisqa terbiasa terus, sholat apa lagi? Sholat khusuf, gerhana, baik matahari ataupun bulan akan terbiasa terus. Kenapa terbiasa? Karena sudah dibiasakan. Kalau sudah dibiasakan, itulah dinamakan dengan hakikat akhlak. Paham ini? Ya? Paham nggak? Iya. Nah, jadi sekarang kalau kita sudah tahu akhlak itu merupakan kebiasaan yang sudah tertanam dalam diri kita. Begitu nanti setelah sholat maghrib, apa pekerjaannya? Mengaji. Jangan pegang HP. HP saja main game online. Itu di soal bahasa Arab ada menerjemahkan laki-laki sakit mata. Kenapa sakit mata? Karena bermain game online sepanjang hari. Itu tapi lain-lain diterjemahkan. Ada yang menerjemahkan dengan laki-laki sakit karena hujan. Aneh ya, tak apalah ya. Tapi alhamdulillah nilainya bagus-bagus ya. Nilainya bagus-bagus, apalagi rajin-rajin ya. Itu ya. Masa nama-nama agama di Indonesia tidak tahu, al-adyan di Indonesia ya tidak apa ya. Baik, kita lanjutkan. Itu adalah hakikat akhlak menurut Imam Al-Ghazali. Jadi kita harus membiasakan diri. Itu mau memiliki akhlakul mahmudah, mau memiliki akhlak yang baik, maka biasakan sejak dini akhlak yang baik. Akhlak yang baik. Paham ini? Paham. Baik. Qala ta'ala, siapa yang kita contoh dalam berkaitan dengan akhlak ini? Siapa yang kita contoh? Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana akhlak Rasulullah itu? Luar biasa. Ya. Allah memuji Rasulullah. Allah yang memujinya. Berarti kita wajib memujinya. Ya. Apa itu di dalam ayat Al-Qur'an? Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad memiliki akhlak yang baik, agung, luar biasa. Rasulullah pernah jadi pemimpin, menjadi pemimpin negara, menjadi seorang iya, jadi pedagang pernah, pengembala pernah. Akhlak sama istri-istrinya walaupun jumlahnya banyak juga adil. Luar biasa ya. Luar biasa akhlak bergaulnya, perjuangannya, sampai kita dapati agama Islam ini sampai sekarang. Jadi akhlak yang dimiliki beliaulah sehingga apa? Semua negara mengikuti aturan-aturan yang pernah beliau lakukan pada masanya. Setelah hijrahnya
dari Mekah ke Madinah. Bukan itu saja, di Mekah pun juga akhlaknya baik. Lebih-lebih setelah hijrah ke Madinah, beliau mendirikan sebuah kota yang terkenal namanya Madinah, menjadikan masyarakat yang damai, luar biasa. Itu yang dicontoh sama semua negara sekarang, ya. Jadi sesungguhnya engkau hai Muhammad memiliki apa? Akhlak yang agung mulia. Di dalam hadis beliau juga mengatakan apa? Akmalul mu'minina, paling sempurna orang beriman. Ini paling sempurna orang beriman. Berarti orang yang beriman sempurna baru dikatakan sempurna imannya, ahsanuhum khuluqan, sepaling baik, sepaling bagus, sepaling indah di antara mereka khuluqan, dalam segi akhlaknya baik. Akhlaknya baik. Wa khiyarukum linisaihim, dan sepaling baik di antaramu adalah orang yang paling baik di antaramu linisaihim, bagi istri-istri mereka. Jadi laki-laki dikatakan baik apabila dia baik sama istrinya. Masa istri dikasih makan hati pagi-pagi, belum makan malam hati, makan hati terus. Ya disakiti terus. Nah, jadi makanya kita laki-laki disuruh berbuat baik sama istri. Karena istri itu adalah dasar pondasi pembangunan. Ya. Kalau baik istri, insya Allah akan baik keluarga, baik kampung, baik juga negara. Kenapa kita perlu belajar akhlak? Untuk kita ikuti jejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadis Rasulullah mengatakan, "Iza zaharatil fahisha," apabila telah merajalela kemaksiatan. Nah ini ya, kanatir rajfatu, maka nampaklah kehebohan. Paham ini maksudnya? Ya, dengarkan bagus-bagus hadis Rasulullah. Iza zaharatil fahisha, apabila merajalela kemaksiatan, kana terrajfa, nampaklah kehebohan. Benar enggak? Iya. Terutama di Indonesia ini. Iya. Di Indonesia sering terjadi itu. Sering terjadi heboh. Tahu heboh? Kenapa heboh? Karena ada berita, cerita, tingkah laku yang tidak baik. Kalau tidak baik berarti dia tidak mengikuti akhlak Rasulullah. Ya, heboh. Minyak goreng tidak ada, heboh. Kenapa heboh? Karena terdapat hal-hal yang tidak mengikuti jejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang namanya kejujuran. Makanya heboh. Ini ya, apabila sudah merajalela, nampak yang namanya kemaksiatan, maka nampaklah kehebohan. Ya, makanya ini yang berbahaya, kehebohan ini penyebab kehebohan. Ya. Na'udzubillah. Contoh kecil,
Ini di pondok pesantren Al-Halimi, kalau kita dengar Ustadz kehilangan sandal, heboh enggak? Kenapa heboh? Kenapa heboh? Hah? Nah, saya contohkan. Ustadz pakai sandal jepit datang ke madrasah, begitu turun sandalnya tidak ada. Heboh enggak? Heboh. Kenapa? Benar juga ya. Kenapa? Heboh karena apa? Hilangnya boleh jadi dicuri dan sebagainya. Kalau di sebuah pondok pesantren berita pencurian ada, heboh enggak? Ya semua orang heboh yang dengar. Sampai alumni di pojok sana, Lombok Utara kan heboh. Kenapa ini dibiarkan pencuri di sana? Ya. Dulu pernah saya menangani kasus orang berkelahi, heboh. Kok anak-anak berkelahi di kelas? Heboh enggak? Ya heboh. Itu namanya apa? Akhlaknya tidak ada, tidak baik. Contoh kecil sekarang. Ada di pojok tembok sana, ada satu laki, ada satu perempuan berbicara di sana. Pasti semua orang heboh. Semua heboh. Kenapa? Karena caranya tidak baik. Masa di tempat sepi berbicara berduaan, kan begitu? Ini akhlaknya nggak baik ini dah, gitu kan? Itu akhlak. Apabila sudah apa? Merajalela kemaksiatan, maka nampaklah keheboh